Halo semuanya, saya Tirta. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah terpecahnya Semenanjung Korea. Selama berabad-abad, Semenanjung Korea merupakan satu kesatuan yang saat itu masih dipimpin oleh sebuah dinasti. Saat dijajah oleh Jepang pada tahun 1905, Korea mengalami gejolak besar selama 35 tahun. Dan gejolak ini berlangsung sampai akhir Perang Dunia Kedua. Pada Agustus 1945, Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat dan menarik mundur seluruh pasukannya untuk kembali ke Jepang, termasuk yang berada di Semenanjung Korea. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia mempunyai dua pengaruh politik yang cukup kuat, yakni pengaruh politik dari Amerika Serikat dan pengaruh politik dari Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi kekuasaannya atas Semenanjung Korea selama 3 tahun ke depan, yakni dari tahun 1945 sampai tahun 1948. Tentara dan perwakilan Soviet akan membangun rezim komunis di wilayah utara. Sementara di bagian selatan, pemerintah militer dibentuk sepenuhnya dan didukung oleh Amerika Serikat. Faham komunis yang dianut oleh Uni Soviet memberikan pengaruh besar bagi sisi utara Semenanjung Korea. Namun, masyarakat kelas menengah yang tidak setuju dengan faham komunis ini kemudian bermigrasi ke selatan, di mana Amerika Serikat sedang melancarkan pengaruhnya untuk mendukung rezim anti-komunis. Lalu, bagaimana dengan nasib rakyat kelas bawah yang ada di Korea Utara? Ya, mereka tetap berada di Korea Utara. Pada saat itu, sebenarnya Semenanjung Korea masih punya harapan untuk kembali bersatu, dengan syarat Amerika Serikat dan Uni Soviet meninggalkan pangkalannya di Semenanjung Korea, dan membiarkan masyarakat Korea merundingkan sendiri apa yang menjadi pokok utama tujuan dari negara mereka. Tetapi, merebaknya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat justru semakin memperparah perpecahan di Semenanjung Korea. Tahun 1948, Amerika Serikat meminta bantuan pada organisasi PBB untuk menyelenggarakan voting masa depan Semenanjung Korea. Namun, masyarakat Korea di bagian utara menolak untuk ikut andil dalam voting tersebut. Akhirnya, Semenanjung Korea bagian selatan memutuskan untuk membangun pemerintahan sendiri yang berpusat di Seoul. Pembentukan pemerintahan ini diprakarsai oleh tokoh anti-komunis Syngman Rhee, yang kemudian menjadi presiden pertama Korea Selatan. Korea Utara merespon hal ini dengan kepala dingin. Pihaknya juga membentuk pemerintahan di bawah Kim Il-sung yang dulunya memimpin gerakan gerilya komunis. Pemerintahan Korea Utara berpusat di Pyongyang dengan nama Republik Rakyat Demokratik Korea. Tahun 1950 sampai 1953 terjadi Perang Korea yang menelan korban hingga 2,5 juta jiwa. Perang inilah yang kemudian menjadi awal kebencian Korea Utara pada Amerika Serikat, sebab Amerika Serikat yang pada waktu itu masih mempunyai pengaruh besar di Korea Selatan melakukan serangkaian penyerangan yang berdampak luar biasa bagi Korea Utara. Salah satunya adalah Amerika Serikat mengebom separuh bagian dari Korea Utara dan meluluh lantakan hampir semua fasilitas publik yang ada di sana. Pada tahun 1953 dilakukan gencatan senjata antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang akhirnya meninggalkan zona demilitarisasi sebagai perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Zona demilitarisasi adalah wilayah yang sangat tertutup, yang akhirnya menjawab pertanyaan kenapa ada perbedaan drastis antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hingga saat ini, tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani. Jadi, secara teknis, kedua negara ini masih dalam status perang. Sekian untuk video kali ini, dan terima kasih.